Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang array. Untuk pendahuluannya, array adalah suatu tipe data yang dapat menyimpan banyak nilai. Jadi ketika kita memiliki banyak nilai dengan tipe data yang sama, kita tidak perlu memiliki atau membuat tipe data yang banyak. Kita cukup membuat satu tipe data lalu memasukkan nilai-nilai tersebut. Nah, untuk pendeklarasian array, caranya yang pertama kita menuliskan tipe datanya, lalu diikuti nama array tersebut dan kapasitas banyaknya nilai yang dapat ditampung oleh array tersebut. Contohnya seperti ini. Kita tuliskan tipe datanya, contoh string. Lalu tipe atau nama arraynya mahasiswa dengan kapasitasnya yang dapat ditampung sebanyak 5 data. Nah, ini kita sudah memiliki satu array bernama mahasiswa yang dapat menampung data sebanyak 5. Lalu bagaimana cara menyimpan data di dalamnya? Caranya adalah seperti ini. Kita tuliskan nama arraynya mahasiswa, lalu diikuti dengan indeksnya. Nah, indeks pada array dalam bahasa pemrograman C++ dimulai dari angka 0. Jadi indeks 0 sama dengan adalah tempat pertama data itu ada. Lalu sama dengan kita masukkan value-nya. Namanya Hidayat. Kita bikin sebanyak 5 kali. Nah, ini 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalau yang ini adalah banyaknya kapasitas, kalau ini adalah indeks. Jadi indeks pada array dimulai dari angka 0, 0, 1, 2, 3, 4. Ini kita masukkan namanya Eva, lalu Wijaya, lalu Yono, ada, ataupun bisa kita membuat array seperti ini. Integer nilai dengan kapasitas yang dapat ditampung 5 sama dengan, nah kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini pun bisa ya. Saat di compile tidak ada error. Nah, lanjut kita akan menampilkan data-data tersebut pada konsol. Nah, pada array kita sangat akrab sekali nantinya dengan looping untuk memunculkan atau mengeluarkan data-data yang ada pada dalam array tersebut. Kita gunakan looping for integer i sama dengan 0. Kenapa 0? Karena indeks pada array dimulai dari 0. I kurang dari 5. Berarti berhenti pada angka 4 ya, sesuai dengan indeks 4 ya. I++. Sini kita keluarkan cout
Ya, untuk mengetahui bahwasannya kebenaran indeks itu dimulai dari 0, kita lihat ya. Nilai dari indeks sama dengan tidak ada error ya. Kita coba compile. Oh, kurang enter ya. Nah, coba ulang lagi. Nah, bukti bukan bahwasannya indeks pada array dimulai dari 0. Nilai dari indeks 0, hidayat, dan seterusnya. Nah, seperti ini ya. Atau bisa kita memasukkan nilai dari array tersebut melalui input konsol. Ini kita hapus, yang ini kita hapus ya. Kita hapus. Ini kita pindahin dulu deh ke atas. Kita jadikan komen. Nah, caranya hampir serupa. Kita looping dulu TJI dengan sama dengan 5. Nah, di sini kita minta dulu cout, masukkan nilai untuk indeks tidak ada error ya. Kita coba. Nah, kurang spasi ya. Kita ulang lagi. Nah, 1 2 3 4 5. Nah, berhasil ya. Kita udah masukin tuh, bisa ya berarti ya. Berarti bisa kita memasukkan nilai array melalui input console. Nah, pembuktiannya kita keluarin deh di sini. Cout. Coba yang ininya adanya
ini di luar ya. Berarti kita bikin satu kali looping lagi. Sini for integer i sama dengan 0, i kurang daripada 5, kapasitas dari array tersebut. Nah, di sini kita keluar nilainya. Out nilai i, kita kasih enter. Coba error. Nah, ya kita bersihin dulu, kita ulangi. Nah, 1 2 3 4 5. Nah, yang ini adalah dari looping yang ini kita meminta nilai untuk dimasukkan ke masing-masing indeks yang ada di array tersebut. Nah, yang ini adalah hasil dari looping kita mengeluarkan nilai dari array nilai. Seperti itu. Nah, selanjutnya ternyata dalam bahasa pemrograman C++ sudah ada fungsi untuk array tersebut, yaitu pada library array. Jadi kita cukup menambahkan include array di atas ini ya. Nah, gunanya untuk apa include array? Nah, kan kalau tadi kita punya untuk pendeklarasian array-nya seperti ini ya. Kita tipe datanya terlebih dahulu, integer, lalu namanya nilai, lalu kapasitas penyimpanan array tersebut, contohnya 5. Nah, kan seperti ini ya. Lalu cara mengisikannya kan bisa seperti ini ya, 1 2 3 4 5. Nah, seperti ini ya. Nah, pada library array ada kemudahan, yaitu dalam cara membuat menggunakan standar library array. Caranya kita menuliskan array lalu diikuti dengan tipe datanya ya, tipe datanya, koma. Nah, di sini kapasitasnya 7 saya buat di sini. Nah, yang ini baru nama array-nya ya. Sangat berbeda jikalau tidak menggunakan standar library array pada bahasa pemrograman C++. Lalu diikuti dengan kita memasukkan nilainya seperti ini. Nah, kalau tadi di sebelumnya kita tidak menggunakan library array, cara mengeluarkan nilai pada array kan kita menggunakan looping for integer i sama dengan 0 karena indeks array dimulai dari 0. Nah, kita memasukkan kapasitas array tersebut ya kan. Kalau 7 kita masuk 7, kalau 5 ya 5. Nah, bagaimana kalau kita nggak tahu berapa kapasitas array yang tadi kita buat? Karena nanti pada prakteknya pendeklarasian pasti kan ada ditaruh di atas, sedangkan kita banyak menulis baris data code otomatis, kita tidak tahu atau lupa bahkan berapa banyak kapasitas yang ditampung oleh suatu array. Jadi ada function yaitu nilai kita untuk mengetahui berapa size dari array tersebut, yaitu kita masukkan nama array-nya terlebih dahulu, nilai dot size. Nah, jangan lupa seperti ini ya. Kalau tidak percaya, mari kita buktikan. Kita run programnya. Nah, lihat di sini ukuran dari
array-nya adalah 7. Sini ya, kita buat array tipe data integer dengan kapasitas 7. Ini nilainya. Nah, di sini kita buat nih, ukuran dari array adalah nilai dot size ya. Jangan lupa tutup kurung buka dan tutup kurung tutup. Nah, di sini ukuran dari array adalah 7. Coba kalau kita ubah nilainya 8. Nah, ber-8 ya. Berarti benar bahwasannya fungsinya berfungsi guna menentukan berapa kapasitas array yang kita buat ya. Lalu ada juga function begin. Ini berguna untuk mengetahui address awal pada nilai pada suatu array, karena array itu kan kita kalau berbicara tentang array tentunya sangat berhubungan dengan penyimpanan memorinya ya. Kita run lagi. Nah, nilai address awal adalah ini. Nah, kalau ada begin berarti ada akhirnya itu end. Ini untuk kita mengetahui address akhir ya pada array terakhir here. Nah, seperti ini. Nah, jika sebelumnya kita ingin mengetahui dengan tidak menggunakan include library array ya, kita ingin mengetahui nilai dari indeks ke 3 dari array itu cara seperti ini kan ya. Cout lalu nilai masukkan ya indeksnya ke berapa. Indeks kita ingin mengetahui indeks ketiga. Nah, ini ya. Ini jikalau kita tidak menggunakan standar library array pada C++. Jika kita menggunakan standar library pada C++, kita cukup menuliskan seperti ini. Nilai .add dalam kurung indeks yang kita ingin cari ya. Di sini saya nulis 3. Nah, ini cara untuk mengeluarkan nilai pada indeks yang kita inginkan. Kita coba run ya. Nah, sini kurang enter ya. Coba ulang. Nah, nilai indeks ketiga adalah 2. Ini pun 2. Yang ini dari baris kode yang ini. Yang ini adalah yang ini. Ya, kita coba nih. Kalau percaya. Nah, sama aja. Nah, sama bukan? Hasilnya sama, tapi dalam penulisan ya berbeda. Yang ini menggunakan standar library, yang ini tidak. Nah, ini ya. Nah, yang tadi ya ini untuk mengeluarkan nilainya. Kalau pada awal tadi dalam pendahuluan yang ini, nah ini kan sama dengan kapasitasnya. Gimana kalau kita lupa kapasitasnya? Kita cukup menuliskan nilai .size ya, seperti ini. Dengan pertama-tama ya kita menggunakan library array. Tuh
Nah, adapun pada array kita akan mempelajari tentang looping pada array ya. Nah, jadi ini adalah looping khusus untuk mengeluarkan nilai array. Jadi kita nggak usah lagi nih kayak gini nih, kita for dengan kondisi i sama dengan 0, i kurang daripada kapasitas dari array, lalu di looping ya. Kita cukup for, dalamnya kita deklarasikan suatu variabel untuk menampung nilai dari si array yang tadi kita buat di atas ya. Jadi si nilai ini, array nilai ini akan di looping, dimasukkan ke variabel nilai array ini. Di si outnya kita menuliskan array nilai, bukan nilai ini lagi. Itu kita jalankan. Nah, keluarlah tuh nilainya ya, 3 ya. Kita kasih batas dulu. Oh ya, kurang. Ini ya. Oh, kurang satu sini. Coba lagi. Nah, ya. Lebih efisien dalam penulisannya kita menggunakan looping khusus untuk array seperti ini ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari array multidimensi. Nah, di sini saya akan memberi contoh pada array 2 dimensi. Array 2 dimensi adalah array yang memiliki lebih dari 2 bentuk indeks array. Jika pada array 1 dimensi hanya memiliki bentuk indeks, di array 2 dimensi atau bisa kita sebut array multidimensi memiliki lebih dari satu bentuk indeks array. Jika di dalam array 1 dimensi hanya menggunakan sebuah tanda bracket ya, tanda bracket. Namun pada array 2 dimensi kita memiliki dua atau membuat dua tanda bracket tersebut ya. Nah, jadi kalau di array 1 dimensi bracketnya hanya ada satu ya. Nah, di array 2 dimensi kita punya dua tanda bracket. Nah, cara pendeklarasiannya yang ini kita dahulu. Nah, cara pendeklarasiannya integer array namanya. Ini nama array yang kita buat, saya beri nama array MD ya, singkatan dari multidimensi. Nah, di sini di bracket yang pertama itu menunjukkan baris ya. Lalu di bracket yang kedua ini menunjukkan kolom ya. Jadi saya buat di sini bracket barisnya 2 dan di bracket kolomnya 3. Nah, seperti ini ya. Nah, dalam masuk nilainya pun seperti ini. Ini untuk baris yang pertama, yang ini untuk baris yang kedua. Nah, yang ini ada kolom-kolomnya nih. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3.
pada baris pertama. Yang ini kolom 1, kolom 2, dan kolom 3 pada baris yang kedua. Ya, karena pada array multidimensi yang saya buat ini memiliki 2 baris seperti itu. Ya. Nah, untuk memudahkan saya coba untuk ganti di sini ya baris, ya. Di sininya kolom. Nah, saya ganti seperti ini. Nah, kenapa di sini saya pakai cons? Karena pada array kapasitasnya tidak bisa berubah-ubah. Jadi ketika kita membuat atau mendeklarasikan suatu array, kapasitasnya sudah kita tentukan, yang dimana kapasitas tersebut tidak bisa dinamis, tidak bisa berubah-ubah, alias hanya bisa konstan. Jadi kalau 2 ya 2 barisnya, tidak bisa sewaktu-waktu diubah menjadi nilai yang lain atau angka yang lain atau kapasitas yang lain seperti itu. Nah, ini untuk ya yang ini dulu. Kita coba untuk run terlebih dahulu. Nah, angka 6, kenapa pada output pada konsol menunjukkan angka 6? Cara bacanya adalah cout, kita akan mengeluarkan pada layar konsol di mana array MD. Nah, di sini kita ingat ya, pada bracket pertama ini menunjukkan baris, pada bracket yang kedua ini adalah kolom. Ingat, yang ini adalah indeksnya, ya. Berarti indeks ini pada baris 1. Ingat, indeks dimulai dari 0. Jikalau di sini barisnya ada 2, ya, dengan 3 kolom, berarti indeks pertama pada baris pertama adalah 0. Ya. Berarti di sini indeks 1 adalah baris kedua. Ya, berarti yang ini. Ya, ini baris 1, ini adalah baris. Nah, kolomnya adalah kolom kedua. Kolom kedua berarti 0, ada 0 nilainya 4, 1 nilainya 5, dan 2 nilainya 6. Jadi seperti ini, ya. Nah, adapun untuk mengeluarkan seluruh nilai pada array 2 dimensi ini, nah, jikalau pada array 1 dimensi kita menggunakan hanya 1 looping for, karena pada 2 dimensi ini ada 2 dimensi ya, baris dan kolom, kita menggunakan 1 for pengulangan untuk mengulangkan baris, dan 1 lagi di dalam looping for tersebut ada kolom seperti ini ya. Kita coba looping, kita coba run maksudnya. Nah, keluar. Nah, for yang pertama ini untuk melooping mengeluarkan baris ya, baris ya. Baris satu ini, satu deret ini baris. Ini baris pertama dengan indeks 0, ini baris kedua dengan indeks 1 ya. Lalu kolom-kolomnya di looping lagi dalam for untuk baris itu ada kolom ya, looping untuk kolom ini. Lalu kita keluarkan cout array MD. Yang pertama ini baris ya, ingat bracket pertama ini baris, yang ini adalah kolomnya. Jadi seperti ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak yang kurang dimengerti. Adapun hal tersebut bisa langsung ditanyakan pada grup WhatsApp yang sudah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.